Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua ada di dalam keadaan yang sehat selalu, karena Tuhan Yesus, Allah kita, Allah yang hidup, selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Amin. Banyak kali dalam kehidupan ini kita merasa khawatir, kita merasa takut, seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus disalibkan, mereka takut, mereka gentar. Tapi saat mereka tahu Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka menjadi berani, mereka menjadi kuat, mereka berubah karena ada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Pagi ini meskipun kita beribadah secara live streaming, tapi saya percaya kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus akan menjamah seluruh kehidupan kita, akan menjamah setiap jemaat Tuhan di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, dan kita boleh merasakan kuasa Tuhan bekerja secara sempurna di dalam kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita jemaat Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau mengatakan, Tuhan, di dalam janji-Mu Tuhan ada kemenangan, di dalam kebangkitan-Mu Tuhan ada kemenangan, ada hidup yang baru di dalam Tuhan. Tiada pernah sedemikian
ada janji yang Tuhan berikan. Amin. Ada kuasa yang Dia janjikan. Amin. Tuhan menjanjikan Roh Kudus, Roh yang hidup, berkuasa di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sehingga dengan kuasa itu kita mampu mengadakan mujizat, kita mampu dimenangkan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersorak buat Tuhan. Haleluya. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita mau nantikan kuasa kemenangan, pengurapan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan tetaplah, ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, melambung dipatahkan, mujizat dinyatakan. This is our Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan, kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan tetaplah, ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, melambung dipatahkan, mujizat dinyatakan. This is our God. Haleluya. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan, kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan tetaplah, ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, melambung dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Mari Tuhan datanglah dan bertahta dalam kehidupan kami. Kami rindu kuasa lawatan-Mu, kebangkitan terjadi bagi setiap umat Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami mau Tuhan, Roh-Mu yang hidup, yang Roh yang Tuhan janjikan pada setiap murid-murid Tuhan pada saat Engkau terangkat ke surga. Roh itu yang hidup pun, yang akan terus memenuhi di dalam kehidupan kami.
Roh yang hidup itu pun yang akan terus berkuasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap kuat, sehingga kami boleh terus ada di dalam hadirat Tuhan, kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup
sembah Engkau Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari sembah, haleluya, 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 haleluya. Ranamaya Syakara. Ya pagi hari ini mari jemaat Tuhan, mari kita rasakan hadirat Tuhan. Mari rasakan kuasanya, lawatannya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Ketika kita menyembah, ketika kita mengagungkan Dia, kita boleh merasakan kehadiran Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan Kau ku sembah. Haleluya, Kau ku sembah Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ya pagi hari ini kami boleh kembali menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah-Mu, Kau ada dan hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya dimanapun kami berada hari ini, di rumah kami masing-masing, kami boleh merasakan kuasa-Mu, hadirat-Mu nyata. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih. kasih Yesus. Kami percaya kami punya Allah yang tidak terbatas, Haleluya. yang tidak terbatas. Dia hadir di tempat ini, Dia hadir di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata pagi hari ini, Amin. melawat setiap kami, Amin. nyata dalam setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih. kasih Yesus. Pagi hari ini kami juga rindu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu. Kami mau siapkan hati kami. Ya Tuhan. Mari berfirmanlah Tuhan. Mari nyatakan apa yang menjadi kebenaran-Mu buat Ya, kami Yesus. pagi hari ini. Kami siapkan Terima hati kasih, kami. Tuhan. Kami mau responi firman-Mu dengan segenap hati kami, dengan Haleluya. kesungguhan hati kami. Kami siap dilawat lewat firman-Mu. Terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Dan biarlah hari ini setiap kami merasakan kebenaran firman-Mu dicurahkan melimpah atas Terima kami. kasih Di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan. kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Kita semua yang percaya dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan, Haleluya. sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan ucapan buat saudara, rekan, kerabat, siapapun yang hari ini merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kiranya sukacita dari Tuhan, kebahagiaan dari Tuhan akan dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita bersama dengan keluarga. Kami umat Kristen, anggota keluarga besar GKRI Berea ingin mengucapkan selamat Idul Fitri buat semua saudara saya, teman, sahabat. Kiranya sukacita Tuhan boleh dicurahkan buat kita. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama ingin kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, janji kuasa melalui kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita akan membuka Alkitab kita
Biarkan setiap kebenaran yang hari ini kita akan dengar itu akan menjadi berkat buat kita. Mari jemaat Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita siapkan membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah janji Tuhan, janji kuasa melalui kenaikan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat membaca kitab Kisah Para Rasul, ini ditulis oleh penulis yang namanya Lukas, diperuntukkan kepada seorang yang bernama Theophilus. Di kitabnya yang pertama, Injil Lukas, terlebih dahulu ia memberikan beberapa catatan mengenai masa antara kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus, yang merupakan hal yang penting sekali bagi murid-muridnya. Kita tahu bagaimana setelah kebangkitannya Tuhan Yesus dalam ayat 3 tadi berulang kali selama 40 hari dia menunjukkan, membuktikan dirinya sambil dia berbicara dan mengajar murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Dan dalam ayat yang keempat, Tuhan Yesus berkata, ketika Tuhan Yesus mengajak mereka murid-muridnya, hampir 500 orang, mereka melihat Yesus yang sebentar lagi akan terangkat. Dan ketika Yesus makan bersama-sama mereka, mereka berkata begini, tetap tinggallah di Yerusalem, menanti janji Bapa di situ. Saudara, artinya dalam kitab ini, dalam bagian ini, Tuhan Yesus memberikan janji kepada murid-muridnya sebelum dan sesudah Yesus terangkat ke surga. Hari ini kita akan melihat, pertanyaannya, janji apakah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum dan sesudah ia terangkat ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kalau kita melihat bagian ini dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 ayat yang ke-11, itu merupakan isi dari janji Tuhan. Yang pertama, poin yang pertama, janji memberikan kuasa melalui Roh Kudus. Kalau kita melihat ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lalu Yesus menjawab, jawabnya,
engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang pertama, janji yang Tuhan Yesus sampaikan, Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya buat kita adalah apa? Janji memberikan kuasa melalui Roh Kudus. Murid-muridnya berharap bahwa segala kesulitan yang pernah mereka alami akan segera berakhir. Saudara, kita tahu bahwa pada waktu itu bangsa Israel sedang mengalami penjajahan, saudara, oleh bangsa Romawi, dan mereka hidup dalam ketidakbebasan, sehingga mereka merindukan kemerdekaan, pembebasan. Hal ini mereka ungkapkan melalui pertanyaan mereka kepada Yesus tentang pemulihan kerajaan Israel. Tetapi Yesus menjawab dengan tegas, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menjawab bahwa hal itu ada dalam kuasa Bapa dan mereka tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Hal yang perlu mereka ketahui, yang penting, yang harus mereka pahami adalah apa? Mereka akan menerima kuasa dari Bapa, yaitu kuasa Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini apa yang dipikirkan oleh murid-muridnya dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus itu sangat berbeda. Pada waktu mendekati kenaikannya ke surga, murid-muridnya masih bertanya tentang apakah Yesus mau memulihkan kerajaan Israel. Saudara, murid-muridnya memiliki pandangan yang berbeda mengenai kerajaan Allah. Berbeda sekali dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus lebih mempedulikan bagaimana daripada kapan, bagaimana Tuhan memulihkan bangsa Israel, memulihkan umat Tuhan. Justru yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya yang sangat penting adalah mereka akan menerima kuasa. Ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tahu dan memahami bahwa gereja Tuhan, orang percaya, membutuhkan kuasa. Walaupun kita percaya bahwa Tuhan Yesus juga tahu apa yang menjadi kerinduan murid-muridnya pada waktu itu tentang pemulihan. Tetapi yang Yesus pahami, yang Yesus tahu bahwa gereja Tuhan, bahwa murid-muridnya membutuhkan kuasa Tuhan. Mereka membutuhkan kuasa, yaitu kuasa dari Roh Kudus. Yesus akan meninggalkan mereka. Yesus akan sebentar lagi terangkat ke surga. Dan Yesus tahu yang sangat perlu dan sangat penting bagi gereja Tuhan, gereja mula-mula pada waktu itu dan murid-muridnya pada waktu itu adalah bukan bicara pemulihan, tapi yang terpenting bagi gereja dan murid-muridnya pada waktu itu adalah kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, keberanian diri tidaklah memadai. Pengalaman juga tidak dapat diandalkan. Pengetahuan seringkali mengecewakan. Dan kita juga sadari itu. Bahwa hari-hari ini kita tahu kita ini manusia sangat terbatas, betul? Kita merasa mungkin dulu berkata, wah saya hebat. Tapi hanya dengan kesulitan, hanya karena virus corona saja, kita merasa bahwa kita lemah, kita terbatas. Yang dibutuhkan oleh kita umat Tuhan, yang dibutuhkan oleh gereja Tuhan hari-hari ini adalah apa? Kita membutuhkan kuasa. Mungkin kita berkata kita adalah orang-orang percaya, kita sudah mengikut Tuhan, dan kita mungkin sudah merasa bahwa kita sudah sekian lama mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Tapi sekali lagi kita menyadari bahwa kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Dengan kemampuan kita tidak mampu. Dan Tuhan memberikan janji yang sangat penting buat kita umat Tuhan, buat murid-muridnya, buat kita gereja Tuhan di akhir zaman, bahwa kita membutuhkan kuasa itu. Itulah yang dijanjikan Tuhan bagi murid-muridnya pada waktu itu. Melalui Roh Kudus mereka melakukan hal-hal yang ajaib. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat,
Katakan apa? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, luar biasa. Karena kuasa itu mereka boleh melihat karunia-karunia yang dahsyat dicurahkan bagi gereja Tuhan, bagi murid-muridnya. Dalam ayat pasal 2 ayat 43 juga, oleh karena kuasa Roh Kudus. Ayat 43 firman Tuhan berkata, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Saudara, itu yang membuat murid-muridnya ketika Tuhan Yesus sudah meninggalkan mereka, murid-muridnya dipakai Tuhan luar biasa. Karena kuasa itulah yang menyertai mereka, yang janjikan kepada mereka, sehingga dikatakan semua orang menjadi takut, hormat, kagum. Kenapa? Karena murid-muridnya mereka melayani disertai dengan tanda-tanda mujizat. Saya percaya juga kita gereja Tuhan, Tuhan memberikan janji buat kita, yaitu kuasa. Dan ketika kuasa itu dicurahkan dalam setiap kehidupan kita, kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa pakai kita untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam setiap kehidupan kita. Di malam saya kontak di WA oleh seorang ibu dari Bangka. Dia mengatakan, Pak Beni, tolong doakan saya, sepertinya saya mau mati. Saya sudah tidak mau makan, tubuh saya lemah. Tadi malam saya katakan, jangan pernah putus asa, tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Yesus, Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang sanggup menyatakan kuasanya. Dan kuasa itu diberikan kepada kita, gerejanya. Bukan hanya kepada murid-muridnya pada waktu itu, tapi buat kita gereja di akhir zaman, buat umat Tuhan kita di akhir zaman. Percayalah, Tuhan janjikan kuasa buat kita. Setelah Tuhan memberikan kuasa melalui Roh Kudus kepada kita, kuasa itu sudah Tuhan berikan kepada kita, anak-anaknya. Saya percaya gereja Tuhan hari ini bisa ada karena kuasa Roh Kudus. Bahkan gereja dimulai ketika pencurahan Roh Kudus. Itu artinya gereja tidak bisa dipisahkan dengan kuasa Roh Kudus. Dan yang dipentingkan, yang Tuhan tahu persis bagi kita, anak-anaknya, Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan kuasa Tuhan. Apapun situasi yang sulit, apapun sakit penyakit yang kita hadapi, kalau kita punya kuasa Tuhan, saya percaya Tuhan bisa menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Hari-hari ini saudaraku, sebagai warga kerajaan surga, keberadaan kita bukan sekedar cukup diselamatkan dan hidup menikmati janji Tuhan saja, tetapi percayalah, Tuhan punya rancangan yang besar buat kita. Yaitu apa? Kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kuasa. Amin. Dan Tuhan mau kita di gereja di akhir zaman, kita harus menjadi gereja yang siap mendemonstrasikan kuasanya. Kuasa yang supranatural itu akan dicurahkan, diberikan buat kita, untuk kita alami, untuk kita nikmati sebagai orang percaya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan percaya bahwa Tuhan berjanji buat kita. Setelah kebangkitannya, Yesus mengatakan kepada para pengikutnya, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dalam Lukas 24 ayat 49. Inilah janji Tuhan. Ini kuasa Tuhan, janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita gerejanya. Saya mau katakan hari ini, bukan berarti Tuhan gak merindukan pemulihan. Saya yakin pemulihan dunia ini bisa terjadi ketika umat Tuhan, gereja Tuhan menikmati, mengalami, karena itu yang mengubahkan dunia ini. Kuasa itulah yang sanggup memulihkan dunia ini. Kuasa itulah yang sanggup membuat orang yang jahat diubahkan menjadi baik, menjadi benar di hadapan Tuhan. Kuasa inilah yang mengubah Saulus yang dulunya membenci, bahkan menjadi Paulus yang dipakai
dipakai Tuhan dengan dahsyat. Dan kita membutuhkan kuasa Tuhan. Mari jemaat Tuhan hari-hari ini, memang kita rindu pemulihan, tetapi ada yang lebih penting yang harus menjadi kerinduan kita, gereja Tuhan. Kita merindukan janji Tuhan, yaitu kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Kita dipenuhi dengan urapan kuasa kudus yang memenuhi kita. Gereja yang siap bangkit, gereja yang siap menjadi berkat bagi dunia. Itu yang Tuhan sampaikan buat kita melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Yang kedua, janji apa yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya dan buat kita? Ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Tetapi menerima kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan. Mereka tetapi kamu akan menerima kuasa, Kudus turun ke atas kamu. Ketika kuasa Kudus dicurahkan memenuhi kita, kita punya kuasa. Dan ketika Tuhan berikan kuasa kepada kita, Tuhan memberikan janji penyertaan dari kuasa itu, yaitu apa? Tuhan akan menjadikan kita saksi-saksi Kristus bagi dunia ini. Mereka akan menyaksikan Kristus mulai dari sekitar mereka di Yerusalem, bahkan ke tempat yang lebih jauh, Yudea, hingga sampai ke ujung bumi. Itu janji Tuhan bagi murid-muridnya di gereja mula-mula. Dan saya percaya janji juga ini berlaku buat kita, gereja Tuhan di akhir zaman. Tuhan siapkan kita menjadi saksi Kristus, mulai dari lingkup yang kecil Yerusalem, sampai Tuhan akan bawa terus ke lebih yang luas lagi, sampai ke dalam dunia, ke ujung bumi. Tuhan akan siapkan kita. Dunia akan dipulihkan melalui kesaksian, bukan melalui paksaan, apalagi peperangan. Kita nggak bisa memaksa orang supaya orang bisa menjadi baik. Semakin kita buat peraturan supaya orang jadi baik, banyak orang betul? Betul? Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak mungkin akan membuat manusia menjadi baik. Karena pada dasarnya manusia itu adalah dosa. Manusia sudah ada benih dosa, sehingga peraturan apapun yang dibuat oleh manusia, oleh pemerintah untuk jadi baik, tetap saja ada orang-orang, masyarakat yang tetap melakukan yang tidak baik. Tapi saya mau katakan, dunia ini bisa dipulihkan karena kesaksian gereja Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kamu akan menjadi saksi. Tugas kita adalah bersaksi, bukan memerangi orang, bukan membenci orang, bukan memusuhi orang. Kita hanya punya tugas menceritakan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Itu tugas gereja Tuhan. Sukacita yang Tuhan berikan buat kita, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan buat kita, itu perlu kita saksikan kepada dunia ini. Dan itulah janji Tuhan. Allah sendiri sudah dan akan terus memperlengkapi kita, gerejanya atau orang percaya. Sebelum menjadi saksi, murid-muridnya perlu mengalami sesuatu dulu, yaitu apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Dan kita bersyukur Tuhan sudah memberikan janji dulu, kamu akan menerima kuasa. Dan setelah kita punya kuasa, dikatakan Tuhan juga akan menjanjikan kita untuk dipakai menjadi saksi-saksi Kristus. Allah bekerja di dalam mereka sebelum Dia bekerja melalui mereka. Mereka harus menantikan kepenuhan
Roh Kudus dengan sabar. Itu sebabnya Tuhan berjanji kepada mereka untuk menantikan janji Bapa, engkau jangan tinggalkan Yerusalem. Dan tidak mudah saudaraku, hari-hari ini kita gereja Tuhan, kita sedang bersama-sama kembali menyiapkan hati kita, mempersiapkan hari pencurahan Roh Kudus. Semua gereja kita berdoa. Dari 500 orang yang menyaksikan Yesus terangkat, hanya tinggal 120 yang tetap bertahan. Yang 380 mereka tidak taat, tidak setia untuk tinggal Yerusalem. Artinya tidak mudah. Dan Tuhan mengajak kepada murid-muridnya, mereka memerlukan kuasa supaya menjadi saksi-saksi yang efektif. Kisah 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Tuhan menyelamatkan kita dan memilih kita menjadi anak-anaknya untuk menjadikan kita sebagai saksi-saksinya. Ketika Tuhan menjanjikan kita sebagai saksi-saksinya, Tuhan berjanji juga memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Matius 28 mengatakan, umat Tuhan disuruh pergi untuk memberitakan Injil. Dan ketika umat Tuhan pergi menjadi saksi, maka dikatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ada kuasa yang menyertai murid-muridnya ketika murid-muridnya menjadi saksi Kristus. Dan ini janji yang Tuhan berikan buat kita gerejanya. Tentunya gereja adalah saksi Kristus. Kalau bicara saksi, itu artinya dia mengatakan atau menceritakan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Kita bersyukur setelah Yesus bangkit, Yesus tidak langsung naik ke surga, tapi 40 hari dia menunjukkan dan membuktikan dia hidup. Dengan satu tujuan, supaya ada banyak orang yang melihat. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, menyaksikan betapa Yesus yang mereka percaya itu, yang sudah mati, itu bangkit. Dan bahkan akhir sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengajak mereka makan bersama, membuktikan bahwa Yesus itu luar biasa hidup. Dan mereka adalah saksi hidup. Mereka melihat sendiri, mereka mengalami sendiri, mereka merasakan sendiri. Mereka melihat betapa Yesus yang mereka imani itu Yesus yang dahsyat. Jadi mereka juga harus menyaksikan apa yang mereka imani, apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, dan itu janji Tuhan bagi murid-muridnya. Menjadi saksi sekali lagi, bukan hanya sekedar janji, tapi juga bukan juga sebuah pilihan, tapi menjadi saksi adalah sebuah panggilan dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Gereja Tuhan, kita gereja Tuhan harus hidup menjadi saksi-saksinya, percaya dan hidup untuk janjinya. Berarti mengisi kehidupan untuk melakukan persis seperti firman-Nya, mengisi hidup kita untuk melayani Tuhan yang menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita masing-masing. Dan itu yang Tuhan janjikan, dan itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Dan kita bersyukur Tuhan gak hanya sekedar menyelamatkan kita, tapi Tuhan punya rancangan yang besar buat hidup kita. Sama seperti Dia memilih bangsa Israel untuk menjadi berkat bagi dunia ini, saya percaya juga bagi kita gereja Tuhan. Ini masa gereja. Akan ada masa di mana gereja akan berhenti. Dan selagi Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita, Tuhan sudah memberikan janji bahwa gerejanya akan menjadi saksi-saksi bagi dunia ini. Firman Tuhan dalam Yesaya mengatakan, ketika Roh Allah hidup memenuhi kita, Tuhan akan pakai kita apa? Membebaskan yang terbelenggu, memulihkan setiap hati yang terluka. Dan itu yang Tuhan siapkan buat kita gerejanya. Itu janji Tuhan. Lewat kuasa Roh Kudus, Tuhan memberikan janji buat kita bahwa kita adalah saksi-saksinya bagi kemuliaannya. Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga,
ketika Yesus naik ke surga, dia juga memberikan janji, menyatakan janji, bukan hanya janji untuk memberikan kuasa kepada murid-muridnya, bukan hanya janji menjadikan saksi bagi murid-muridnya, tapi kalau kita melihat dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 dalam Kisah Para Rasul pasal 1, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti yang kamu melihat dia naik ke surga." Saudara yang dikasih Tuhan, janji yang ketiga yang Tuhan nyatakan melalui kenaikan Yesus ke atas ke surga, dikatakan apa? Yesus memberikan janji bahwa Yesus akan pasti datang kembali. Murid-muridnya sangat takjub dan menikmati peristiwa kenaikan Tuhan itu, sehingga mereka ditegur oleh seorang berpakaian putih. Saudara, mereka kagum, takjub, mungkin terpana melihat Yesus. Seperti ada kuasa yang mengangkat dia, tapi juga seperti ada kuasa dalam dirinya yang membuat Yesus yang adalah Tuhan itu terangkat naik ke surga, sehingga para muridnya itu takjub, terpana. Mungkin kalau dalam bahasa Jawanya itu apa namanya, plongo ya, begitu ya. Jadi takjub begitu, dan ketika para muridnya takjub karena melihat sesuatu yang spektakuler, yang supranatural, yaitu Yesus itu terangkat ke surga. Lalu mereka mendengar ada dua orang yang ada di sana berkata kepada mereka berpakaian putih, berkata, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Mengapa kamu kagum, terpana, takjub?" Dan mereka berkata begini, bahwa Yesus yang kamu lihat naik itu juga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa sekali. Ini juga janji Tuhan buat kita. Gereja Tuhan, dia bukan hanya memberikan janji kuasa lewat kenaikannya, dia bukan hanya menjanjikan kita menjadi saksi-saksinya, tapi ingat bahwa Tuhan juga memberikan janji buat kita bahwa Yesus yang kita percayai satu saat akan datang kembali menjemput kita. Satu saat akan datang dengan cara yang sama. Dia akan datang tidak lagi menginjak bumi, tapi dia akan datang di awan-awan, di mana dia akan menjemput kita gerejanya masuk dalam kemuliaannya, menjemput kita gerejanya, mempelai wanitanya, karena dia mempelai pria. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus akan datang dengan cara yang sama. Yang Tuhan mau adalah apa? Sebagai orang percaya, kita harus percaya akan setiap janji Tuhan dan hidup dalam janji Tuhan tersebut. Amin. Amin. Tuhan mau kita percaya kepada janji Tuhan itu, bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan digenapi. Dan kita harus menghidupi janji itu. Hari-hari ini kalau kita ingin menghidupi janji Tuhan itu, mari kita rindukan kuasanya dicurahkan memenuhi kita, sehingga kita gerejanya akan kembali di dalam rancangan Tuhan, yaitu kita akan menjadi saksi-saksinya sampai akhirnya janjinya untuk datang kembali menjemput kita akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang percaya akan janji Tuhan bahwa ia akan datang kembali, maka kita umatnya, sikap kita, mari kita mau terus berjaga-jaga dan semakin hidup dalam perkenanannya dan hidup dalam kehendaknya. Dan itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Hari ini waktunya sudah tidak lama lagi. Tuhan janjikan bahwa dalam kitab Yoel ada saatnya Tuhan akan mencurahkan kuasanya bagi kita orang percaya di akhir zaman. Kenapa kita butuh kuasa? Karena tantangan yang akan kita hadapi semakin berat. Dan kita gereja Tuhan butuh kuasa. Iblis mencoba merebut dunia ini, merebut banyak orang untuk dibinasakan. Tapi saya percaya bagi kita gerejanya yang menikmati janji kuasa itu, saya percaya
kuasanya itu akan memampukan kita hidup berkemenangan. Kita akan dipakai Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasanya. Tuhan janjikan buat kita gerejanya dengan pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Kita akan melakukan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini sebagai orang percaya, mari dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktunya, tapi yang percaya, yang yakin, yang kita yakini, yang kita percayai bahwa Dia pasti akan datang. Dan waktunya sudah tidak akan lama lagi. Melalui Roh Kudus Dia telah mempercayakan kuasa kepada kita. Jadi jangan pernah takut. Tuhan memang naik ke surga, tapi Dia memberikan Roh Kudus buat kita. Dan hari ini Roh Kudus ada dalam hidup kita. Tapi mari jangan hanya puas bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita, tapi Tuhan mau kuasa itu kita mau aktifkan untuk kita pakai menjadi saksi-saksinya. Saya percaya ketika kita pergi menjadi saksi, justru kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kita akan dipakai Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasanya. Tuhan gak berjanji kuasa itu diberikan kepada pemimpin-pemimpin rohani, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada para pendeta, para pastor. Tapi Tuhan berjanji buat setiap orang percaya yang yakin dan percaya, saya percaya kuasa itu dicurahkan, dinyatakan buat kita. Dan ketika kita percaya itu, kita akan siapkan bahwa kita gerejanya akan siap menjadi berkat, menjadi saksi-saksi Kristus untuk mempersiapkan, menjemput, menanti kedatangan Yesus yang kedua kali yang akan datang menjemput kita dalam kemuliaannya. Dan itu yang Tuhan janjikan buat kita. Kita bersyukur kita telah menerima janji itu. Oleh sebab itu, dengan situasi kehidupan saat ini yang hari-hari ini kita sedang hadapi, Tuhan katakan jangan pernah takut. Kita tidak sendiri. Aku tidak pernah akan meninggalkan engkau, dan aku tidak akan membiarkan engkau. Mari rasakan kuasanya yang terus memenuhi kita. Dan percayalah, Tuhan akan siapkan kita untuk lakukan hal-hal yang dahsyat. Akan ada mujizat yang dahsyat yang akan Tuhan kerjakan. Seperti gereja mula-mula, Dia melakukan banyak tanda dan mujizat, sehingga dunia kagum, orang-orang akan kagum bahwa kita adalah anak-anaknya yang dipercayakan kuasa itu kepada kita. Kita adalah saksi-saksinya. Apakah kita masih mau tetap bersabar untuk terus belajar setia, menanti saat dimana janji itu dikenapi dalam hidup kita? Hari ini ada 3 janji yang Tuhan katakan buat kita. Yang pertama, janji kuasa. Mau gak kita hari-hari ini umat Tuhan dimanapun kita berada berkata, Tuhan, saya butuh kuasa itu memenuhi, mengurapi, menyertai saya, memimpin hidup saya. Dan yang kedua, janji untuk menjadi saksi. Mau gak kita siap untuk menjadi saksi, untuk dipakai Tuhan? Karena rencana Tuhan, kita gerejanya menjadi saksi. Dan yang terakhir, Tuhan siapkan untuk kita menanti kedatangannya yang kedua kali. Dan Tuhan mau, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau tetap menjadi gereja Tuhan yang terus siap, sedia, dan berjaga-jaga. Sehingga ketika Yesus datang untuk kedua kali, kita siap untuk masuk dalam kemuliaan yang Tuhan sudah janjikan buat kita. Biarkan ini menjadi kekuatan dan berkat buat kita, umat Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman. Tuhan katakan kepada kita bahwa tidak penting kapan waktunya pemulihan bagi dunia ini, bagi bangsa ini. Karena mungkin juga akan terjadi kesulitan. Setelah mungkin virus ini terjadi dan akan selesai dipulihkan, akan ada juga kesulitan demi kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Karena yang lebih penting bagi Tuhan adalah bahwa kita gerejanya, kita butuh kuasa itu. Butuh kesaksian. Karena dunia ini bisa dipulihkan oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena kesaksian kita. Iblis dikalahkan oleh karena kesaksian kita. Dan saya percaya ini saatnya gereja bangkit untuk menjadi berkat, untuk siap menyambut kedatangannya kedua kali.
dan menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita mau datang pada pagi hari ini bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita percaya bahwa kuasa itu sudah diberikan buat kita. Haleluya. Bukan hanya kepada murid-muridnya di gereja mula-mula, tapi saya percaya dalam Yohanes mengatakan, terima kasih Yesus. dalam firman Tuhan Yohanes pasal 1, Alkitab berkata demikian, Haleluya. tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Alkitab mengatakan semua orang yang menerima Yesus, semua orang yang percaya kepada Yesus diberikan kuasa Amin. untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jemaat Tuhan dimanapun kau berada, yakin bahwa kuasa itu diberikan buat kita. Amin. Siapapun kita, itu janji Tuhan. Iya. Ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang naik ke surga, Haleluya. Tuhan berikan kuasa itu buat kita. Amin. Dan kuasa itu Tuhan percayakan buat kita untuk kita gunakan. Apapun tantangan yang kau hadapi, sakit penyakit yang kau hadapi, percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tuhan menyertai kita lewat Roh-Nya yang kudus. Haleluya, haleluya. Ku terima kuasa, menggetarkan dunia. Gelombang api menyambar, sungai mujizat membanjiri bumi. Mari kita percaya, kini doakan bahwa Tuhan sedang menyatakan kuasa-Nya buat kita gereja di akhir zaman. Haleluya. Ku terima kuasa, menggetarkan dunia. Gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir membanjiri bumi. Mari dengan iman katakan, ku terima kuasa, ku terima kuasa, ku terima kuasa. Saya percaya hanya kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan dunia ini. Siapapun, apapun situasi dan kondisinya, percaya janji kuasa itu yang kita butuhkan buat kita gereja Tuhan. Haleluya. Lewat kuasa itulah mujizat Tuhan dinyatakan. Saudara yang sakit, Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Haleluya, haleluya. Menggetarkan dunia. Haleluya. Sungai mujizat mengalir membanjiri bumi. Mari katakan gelombang. Haleluya. Gelombang lawatan menyerbu bumi. Haleluya, haleluya. Kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, berhembus, Roh Kudus. Mari
mujizat mengalir membanjiri bumi. Katakan ku terima kuasa, ku terima kuasa menggetarkan dunia, menggetarkan dunia. Ralalama ya syikirah karena Gelombang api menyebar, sungai mujizat mengalir membanjiri bumi. Jemaat Tuhan, di tempat kita masing-masing mari kita rindukan kuasa-Nya dinyatakan. Amin. Ini waktunya kita rindu supaya kuasa Tuhan dikenapi atas setiap kita. Kita gerejanya kembali dibangkitkan untuk mengalami, untuk menerima kuasa itu dan mendemonstrasikan kuasa itu bagi dunia ini. Biar api Roh Kudus menyambar kita, membakar kita kembali dan berkata, Tuhan ini kami, Tuhan kami siap menjadi saksi, menggetarkan dunia ini, membuktikan bahwa hanya Yesuslah Tuhan, Haleluya. Allah satu-satunya yang layak untuk kami imani dan percayai. Amin. Yang sanggup memulihkan dunia ini, Haleluya. yang sanggup menyelamatkan setiap kami, Tuhan. Ya Tuhan. Siapapun kami, Tuhan, kami mungkin yang sakit, kami percaya kuasa mujizat-Mu dinyatakan, Amin. dan kesembuhan boleh terjadi atas kami. Haleluya. Haleluya, 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 Kuasa haleluya. mujizat-Mu, Kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu mujizat-Mu sedang Kau dicurahkan, bagi umat-Mu. dicurahkan di tengah-tengah kami, di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih, Haleluya, Terima haleluya, kasih Yesus. haleluya. Haleluya. Ini doa kami, Tuhan. Ini kerinduan kami. Haleluya. Ku terima kuasa. Haleluya. Jemaat Tuhan, kau yang merindukan mengalami kuasa, angkat tanganmu dan terima dengan iman. Getarkan dunia. Tuhan siapkan engkau untuk menikmati janjinya. Janji Bapa itu bukan hanya buat gereja mula-mula, tapi juga buat kita gereja Tuhan di akhir zaman. Membanjiri bumi. Katakan ku terima kuasa. Ku terima kuasa. Menggetarkan dunia. Menggetarkan dunia. Haleluya. Gelombang api menyebar, Sungai mujizat. Mari biar kuasa mujizat dicurahkan mengalir. bumi. Oh, gelombang
Haleluya. Api menyambar, sungai mujizat mengalir membanjiri bumi. Mari jemaat Tuhan dimanapun kau berada hari ini, percaya bahwa janji itu juga berlaku buat kita. Amin. Terima dengan iman Iya. yang yakin bahwa Tuhan mempercayakan kuasa itu buat kita. Dan Tuhan siapkan kita untuk kita jadi saksi. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk kau dipakai mendemonstrasikan kuasanya bagi dunia ini, menggetarkan dunia ini. Kuasamu. Tuhan pakai kita untuk Haleluya. curahkan mujizat demi mujizat, kuasa supranatural Haleluya. dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Saudara yang rindu, Terima kasih. ya hari-hari ke depan kau mengalami kuasa itu. Orang Basiki. Mari terima dengan iman dan yakin. Tuhan, Ya, kami Tuhan. percaya Kami percaya bahwa Engkau sudah Engkau menjadikan mencurahkan kuasa itu buat kuasa-Mu kami. bagi kami, Dan Tuhan. kami mau menerima dengan iman. Kami terima Kami Tuhan. terima dengan iman. Kami terima Kami Tuhan. Di percaya dalam nama Tuhan Kuasa-Mu dicurahkan Amin. memenuhi kami. Yesus. Amin. Mari berembus Roh Kudus memenuhi Ya. kami, Ya. memenuhi kami Amin. di dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Sehingga kami gereja akan kembali menjadi gereja yang berfungsi Amin. untuk siap digerakkan menjadi saksi-saksi-Mu Ya. bagi dunia ini, Haleluya. mendemonstrasikan kuasa-Mu Ya Tuhan. bagi dunia ini Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Terima kasih, Tuhan Yesus, Tuhan. bahwa Engkau hari ini menyatakan Terima kasih. janji-janji-Mu yang dahsyat dan ajaib buat kami. Haleluya. Bahkan Engkau juga berjanji bahwa Engkau akan Yesus. datang kembali untuk menjemput kami gereja. Ya Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Kami Terima mau kasih, hidup Tuhan. dan percaya menghidupi janji Tuhan. Terima kasih, Dan kami Yesus. mau Tuhan, kami menjadi gereja, gereja yang hidup, Amin. gereja yang terus berkemenangan, Amin. melihat hal-hal yang dahsyat Tuhan Ya. nyatakan genapi dalam hidup kami. Haleluya. Kami tahu Tuhan Terima hari-hari kasih, ini Tuhan. kami menghadapi tantangan kesulitan. Haleluya. Kami bersyukur karena Haleluya. sungguh Tuhan berkata, Engkau tidak perlu tahu waktu kapan Ya Tuhan. akan memulihkan. Karena Bapa di surga dengan kuasanya akan bekerja sesuai dengan kehendaknya. Kami Yes, percaya Tuhan. Tuhan. Kami yakin Yesus, bahwa Bapa sedang merancangkan yang dahsyat di Amin. tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan. Ya, Kuasa-Mu haleluya. akan dinyatakan di Amin. tengah-tengah dunia ini. Amin. Bahwa Terima kasih. Engkau Yesus Tuhan yang Terima dahsyat, kasih, Tuhan. tidak ada yang lain. Ya. Dan kami gerejanya Haleluya. meyakini buat kami untuk fokus, untuk siap menerima kuasa itu, Amin. mengurapi kami, Ya, memenuhi kami, Amin. menyertai kami, menuntun kami. Terima kasih. Berkat Tuhan turun atas umat-Mu. Terima kasih. Biarkan kebenaran-Mu itu tertanam dalam hidup kami. Amin. Dan kami bersyukur Tuhan, lewat peristiwa kenaikan Kristus, Yesus Tuhan. kami adalah umat-Mu yang Yesus. hidup dalam janji Tuhan dan menikmati semua janji Tuhan itu sampai akhir Ya, Yesus. zaman. Kami terima berkat kasih, Tuhan di dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan. Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya umat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Percaya bahwa ketika kita memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati, Tuhan akan mencurahkan kasih karunia-Nya. Bahkan kita akan dipenuhi dengan berbagai-bagai berkat janji Tuhan yang berkecukupan dan bahkan melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Jadi saya mau katakan hari ini, terima kasih untuk jemaat Tuhan yang tetap setia, yang terus tetap punya hati untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Biar Tuhan akan terus memberkati semua apa yang kita kerjakan.
Tuhan buat berhasil. Itu janji Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini, dimanapun kita berada, semua kita diberkati oleh Tuhan dengan sukacita, dengan anugerah yang dari Tuhan. Terima kasih. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersyukur atas pimpinan penyertaan Tuhan dalam ibadah kita. Walaupun kita masih ibadah secara online, secara live streaming, tapi saya percaya Tuhan juga melawat kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, haleluya, daerahku, haleluya. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan Tuhan mendengar, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa pagi hari ini kami menikmati lawatan Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan. Amin. Ketika kami menyembah, memuji Engkau, beribadah Ya Tuhan, bersama dengan seluruh umat-Mu di tempat kami masing-masing. terima kasih. Kami percaya Tuhan hadir dan melawat kami. Amin. Tuhan menyatakan setiap janji-janji-Mu buat kami. Amin. Karena kami percaya bahwa firman yang Kau sampaikan hari ini itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih. kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat-Mu Yes. dimanapun mereka berada. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan menyertai mereka. Haleluya. Kami percaya kalau hari ini kami boleh ada itu semua karena kasih Tuhan, karena Amin. kemurahan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menerima kuasa itu, kami percaya Tuhan akan membuat apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil. Haleluya. Apapun yang kami sentuh Tuhan buat berhasil. Amin. Karena kami tahu bukan kami, tapi karena kuasa Tuhan yang menyertai kami, Ya. yang menuntun kami, sehingga kami Haleluya. dimampukan hidup berkemenangan di dalam Engkau. Amin. Kami terima janji Tuhan. Dan biarkan Tuhan Engkau memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Ya. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan kami berdoa. Sekali lagi Tuhan untuk Zakaria, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, dan Tuhan menyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam nama Mujizat Yesus. Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Afun yang Ya. sedang bergumul untuk sakit penyakit. Ya. Dari tempat ini kami berdoa dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan Bagi Yesus. Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Berikan Tuhan iman Yesus. buat Ibu Afun untuk tetap yakin dan Ya. percaya bahwa Tuhan sanggup Kuasa menolong. mujizat Tuhan menyatakan menyatakan kuasa dan Tuhan. mujizat-Mu. Di dalam Kami berdoa nama Tuhan Yesus. dalam nama Yesus. Bahkan Haleluya. kami percaya Tuhan, hari-hari ini bagi mereka yang terpapar virus Ya, COVID-19 pun, Kami ketika kami berdoa, berharap Tuhan. percaya kepada Tuhan Engkau, pulih. kami percaya Tuhan Tuhan sanggup pulihkan memulihkan dan kesehatan Tuhan sanggup seperti menyembuhkan. Kami berdoa Di Tuhan, dalam nama biarkan Tuhan mereka Yesus. mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, Ya. dan kuasa mujizat-Mu dinyatakan buat Amin. mereka, Dalam- menggetarkan mereka, Ya. membanjiri mereka dengan kuasa mujizat-Mu Amin. Tuhan dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan Sekali lagi Yesus. Tuhan, kami mengucapkan berkat bagi Haleluya. bangsa ini. Ya, Kami Tuhan. percaya bangsa ini tetap dalam kuasa-Mu, tetap dalam rancangan-Mu. Amin. Belas kasihan Tuhan dicurahkan bagi bangsa ini. Haleluya. Kami terlalu percaya pemulihan Tuhan akan nyatakan.
Amin. seturut dengan cara dan kehendak-Mu dan waktu. Haleluya. Kami hanya yakin dan percaya. Kami Dalam deklarasikan nama Tuhan bahwa Yesus. kami gereja Tuhan, kami akan berkemenangan di dalam Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih kasih. Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Saudara yang kasih Tuhan, Haleluya. kiranya berkat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil. Lumbung-lumbungmu, adonanmu, pekerjaan usahamu, keluargamu, pelayananmu, semua yang kau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Bahkan masa depanmu juga dirancang yang terbaik, kilang gemilang di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, jadikan kami juga berkat bagi dunia ini, untuk siap menjadi saksi Kristus. Dan Tuhan dimuliakan atas hidup kami. Semua yang melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.